Sudah tidak asing lagi di telinga kita ketika mendengar kata korupsi. Korupsi seperti wabah yang sudah tersebar di mana-mana. Korupsi seperti budaya yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga. Korupsi terjadi karena cinta materi. Korupsi adalah sebuah tindakan yang buruk, busuk, dan ketidakjujuran mengenai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun uang yang dilakukan untuk kepentingan atau kesenangan pribadi. Korupsi dapat dikatakan sebagai pengambilan hak yang bukan miliknya. Contoh bentuk korupsi yaitu suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, contek-menyontek, dan memasukkan data pribadi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal, di antaranya yaitu sifat tamak, rakus, dan tidak pernah merasa cukup terhadap harta, serta gaya hidup yang konsumtif, di mana gaya hidup yang selalu berhidup mewah, membeli barang-barang yang sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sosial. Lingkungan, masyarakat, dan keluarga memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Yang kedua ada aspek politis. Seorang calon politis rela menyogok masyarakat untuk mendapatkan kedudukan ataupun jabatan yang diinginkan. Yang ketiga, ada aspek hukum. Penegakan hukum yang lemah serta hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi atau koruptor yang ringan sehingga membuat para pelaku tersebut tidak memberikan efek yang jera. Yang terakhir, ada aspek organisasi. Lemahnya pengawasan serta lemahnya keteladanan pemimpin menjadikan organisasi sebagai peluang untuk korupsi, yaitu melalui sistem yang tidak akuntabel dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Dampak dari tindakan korupsi diantaranya yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan semakin tinggi, hilang kepercayaan para investor, dan meningkatnya biaya barang ataupun jasa. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial, meningkatnya kriminalitas dan kejahatan yang terjadi karena ketidakadilan dan rendahnya kualitas pelayanan, yaitu pelayanan publik yang kurang memadai, kurang berkualitas seperti infrastruktur yang rusak, pelayanan kesehatan yang mahal, dan tingginya biaya pendidikan. Dampak yang ketiga adalah dampak politik. Tindakan korupsi memperkuat plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh sang pemilik modal, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi karena mereka merasa tidak diwakili dengan baik. Dampak yang keempat yaitu dampak terhadap penegak hukum. Korupsi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga pemerintahan, melemahkan penegakan hukum, di mana hukum dapat dikalahkan dengan suap atau gratifikasi, serta menghambat alokasi sumber daya, di mana alokasi dana yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dampak korupsi terhadap pendidikan, yaitu penurunan kualitas pendidikan, infrastruktur sekolah, dan sarana prasarana yang tidak berkualitas, serta merosotnya moral siswa. Korupsi memberikan contoh buruk yang mampu merusak moral dan etika siswa. Yang mewariskan budaya korupsi adalah hal yang dapat diterima, sehingga kemudian akan merusak integritas masa depan siswa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi mulai dari peningkatan transparansi, membuka segala akses informasi, peningkatan lembaga peradilan, dan pengawasan yang tegas, serta pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah lembaga yang sangat efektif yang memiliki peran utama dalam membangun karakter yang unggul, tangguh, dan bermoral pada setiap individu. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan secara formal, informal, ataupun non-formal, baik di sekolah, perguruan tinggi, atau lingkungan sosial masyarakat umum. Pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, tanggung jawab, komitmen, keterbukaan dalam membangun budaya anti korupsi, meningkatkan kesadaran bahaya korupsi, serta melakukan kampanye anti korupsi melalui media massa atau media sosial. Mari pupuk sikap jujur sebelum negeri kita hancur, karena kasus korupsi semakin mengucur layaknya seperti air mancur. Mari kita tekadkan bersama sebagai generasi anti korupsi.